sahabat MKTV dimanapun berada yang semoga Allah rahmati. Kita lanjutkan obrolan kita dengan teman hijrah kita, Umi Ucu. Baik Umi, pertanyaan saya berikutnya adalah dalam perjalanan menuju Allah itu tidaklah mudah. Makanya kita membutuhkan guru, teman, pergaulan, lingkungan yang kondusif yang membuat kita bisa bertahan istiqomah. Apa tantangan terberat deh Umi pada saat sudah berjalan menuju Allah ini kan cahaya udah masuk ke mata hati, melangkah sudah ingin bagaimana cita-cita sampai ke tujuan. Apa tantangan terberat dan bagaimana waktu itu mengatasinya? Silakan Umi. Tantangan itu pasti selalu ada ya. Selalu itu karena kan ya ujian kitanya itu kan. Iya, ujian jadi, ketaatannya ya. Iya, ujian ketaatannya. Jadi kan Allah juga ya ketika kita mau berubah nggak dibiarkan begitu saja. Pastinya itu ada dan itu tantangannya ya dari keluarga juga ada gitu ya, dari teman-teman gitu ya, yang dulunya deket menjauh, iya gitu, menjauh gitu kan, jadi mereka tuh seolah-olah nggak nyaman gitu kan. Cuman kok berubah sih, kok aneh sih gitu ya? Iya pasti seperti itu, kok berubah sih, kok aneh ya gitu ya. Dan ada satu hal gitu ya yang dulunya kita bersama ke sana ke sini gitu, dan kelihatannya karena mungkin ya Umi juga nggak menyalahkan ya, tapi waktu itu sih sakit hati waktu itu gitu kan, kok aku nggak diajak-ajak sih gitu kan, karena mungkin ya ada titik ketidaknyamanan gitu kan, karena ya setelah itu jadi Umi teh sekarang kalau silaturahmi gitu baik kepada saudara ataupun kepada teman-teman, jadi selalu ingin ngobrol tentang kajian gitu, tentang hayu gitu. Nikmatnya berbicara tentang Allah, betul, tentang kebaikan. Gitu. Iya, jadi di situ kadang misalnya para sahabat lagi ngobrol nih gitu kan, lagi ngobrol terus Umi masuk gitu, terus Umi cerita gini-gini, karena ya cuman waktu itu Umi kan masih tetap greget gitu ya, pengen mereka tuh baik karena di salah satu ayat yang di Al-Baqarah 272 waktu itu belum nemu gitu ya, bahwa Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjadi orang baik gitu kan, kan cuman tetap mengabarkan, memperingatkan gitu kan, tapi kan untuk orang baik itu tetap hak Allah gitu kan. Nah cuman waktu itu mah kan belum tahu ayat itu, jadi seolah-olah sering gitu ya, mah gitu curhat sama kok teman-teman jadi gini jauh gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, itu kan intinya gini. Nah ketika kita menyampaikan ya kok mereka teh kayak gimana gitu, Nabi Muhammad pun gitu, jadi mama tuh jadi selalu ngasih support gitu ya, Nabi Muhammad pun lagi menyampaikan, lagi menyeru tuh tidak mudah gitu, bahkan dia diludahin, bahkan dia dilempar kayak gitu. Oh gitu ya mah gitu, iya pokoknya tetap berjuang. Kan kita nyundahnya ke Nabi Muhammad, jadi apapun gitu kan, jadi apapun yang Nabi Muhammad lakukan gitu kan, ya kita harus seperti itu, biarpun ya tidak akan percis juga gitu kan, cuman ya nerima, lebih ke menerima gitu, ya udah. Nah dari situ sih ya tantangannya itu aja sih yang terberat ya, dijauhi teman-teman gitu ya, pasti karena kan mungkin sudah tidak satu frekuensi gitu kan, yang dulunya rumahnya Umi rame gitu dengan terus sekarang tiba-tiba gimana gitu kan, kadang gitu ya, kadang kan dari pihak suami juga ya, ibu kan udah hijrah, otomatis kan mungkin ada ketidaknyamanan gitu. Cuman kan waktu mah nggak sadar, jadi ada sakit hatinya gitu. Begitu Bunda. Sahabat, memang dalam hijrah itu ada tantangan. Tantangannya ada dua. Satu dari dalam, dua dari luar. Dari dalam itu tantangannya adalah serius nggak sih ini teh mau hijrah, mau ke Allah gitu ya. Kalau dari luar itu tadi faktornya dikucilkan, kehilangan berbagai hal, hinaan, dan orang anggap kita tuh langsung sempurna udah hijrah itu gitu loh. Oh udah hijrah tapi masih begini. Nah itu tuh kadang membuat orang tuh tidak kuat. Tapi kalau dari dalam diri itu lebih kepada nafsu dan keseriusan, keikhlasan kita. Nah
ini konsekuensi dari hijrah tadi Umi Cucu sudah sampaikan itu. Tapi ini nanti apa ya, ke depannya itu berharap kita tuh kan bukan eksklusif merasa lebih baik dari orang. Bukan lebih Tapi kita kan butuh penguatan dulu nih. Iya. Karena kalau masih belum mantap itu kadang kita gampang tergoda-goda gitu ya. Betul. Nah suatu ketika justru kita yang bisa mewarnai ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah Umi kan belajar, terus mengamalkan, terus menyampaikan gitu ya. Nah terus kemudian bagaimana perjuangan mempertahankan itu semua itu kan tidak mudah juga. Itu betul-betul perang dengan berbagai musuh-musuh manusia ya. Betul. Setannya yang bisikin, Betul. nafsu ini pengennya kita tuh ya maksiat, sesuatu yang nggak suka Allah nggak suka gitu ya. Kemudian apa namanya, kesenangan dunia itu menggoda banget gitu ya, luar biasa gitu. Nah dan apa yang membuat kuat gitu Umi sampai bisa bertahan sampai titik sekarang loh ya, makin terus menyempurnakan. Orang kan ada yang mundur loh, dan ada orang yang belok lagi, nggak kuat dia. Nah Umi apa nih yang membuat kuatnya gitu? Jadi yang dirasakan Umi ketika kan Umi juga alhamdulillah ya ada sekolah tafakur juga gitu kan, perenungan itu di situ kan itu metode ya. Jadi metode untuk mempermudah mengamalkan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran dengan hadisnya dari Rasulullah. Nah di situ kan berkegiatannya itu apa namanya, berpikir mengoptimalkan akal dan kolbu, ya akal. Dan di situ pun ternyata tafakur itu bukan menjadi kita pintar, tapi lebih menyadari, mengasah hati mungkin ya, mempertajam hati. Mempertajam hati. Nah ayat demi ayat ketika Umi renungkan gitu kan, tafakuri gitu kan, dan di situ Allah pun selalu ada gitu ya. Ketika misalkan ini nih di Al-Baqarah 38 gitu ya, ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya gitu kan, kita tidak akan ada khawatir lagi, tidak akan ketakutan lagi. Nah gini aja contohnya, kalau dulu kan gini ya, ya Allah saya jangan diberi sakit, nanti saya dari mana gitu, kalau saya nggak ngajar senam, uang saya dari mana, untuk mampir dari mana. Dan ternyata itu dirasakan juga bahwa ketika sakit pun Allah memberikan rizkinya. Nah itu bahkan rizki yang ketika saya sehat ngajar senam gitu ya, dengan rizki ketika saya sakit bahkan lebih besar. Nah itu jadi itu tuh makin memperkuat. Jadi ketika keyakinan tertanam di dalam kolbu, jadi dan itu semakin dirasakan. Jadi semakin dirasakan, begitu mengikuti gitu ya, begitu mengikuti ini kata ayat, ini kata Allah gitu ya, harus begini, harus begitu, yang sabar itu yang seperti apa, yang ikhlas itu yang seperti apa, ya fenomenal lah. Misalkan kayak di dalam rumah gitu kan, karena di situ kan yang menyempurnakan ibadah kita tuh pasti di rumah ya, sebelum dari luar, karena kan ujiannya juga di situ yang paling besar gitu. Ketika itu kan intinya Umi hanya mengharapkan suami baik, anak baik, tetangga baik. Kamu mengharapkan dari luar itu tidak bisa. Itu akan menjadi ketika mereka tidak baik, kita pasti galau karena kita mengharapkan yang lain yang baik ke kita. Ternyata kolbu kitanya ini yang diolah gitu, diolah untuk bagaimana menerima ketika misalkan kita dapat dijolimi, kita atau sakit hati atau sakit tubuh gitu ya. Ya Allah, saya sadar ini darimu gitu kan, bahwa ini adalah pembersih dosa saya. Di situ akhirnya kita lepas gitu, jadi nggak merasa tertekan gitu. Ketika dijolimi juga bahwa orang lagi transfer pahala nih gitu kan, jadi lebih memikirnya ke sana. Itu sih yang lebih kuat dan itu dan utamanya yaitu dari kajian itu kita harus terus dibina gitu. Jadi setelah masuk di situ jangankan bolos-bolos, kalau bisa mah ya berjenjang ilmunya gitu, karena alhamdulillah yang diberikan di kajian Umi juga itu adalah ada pendahuluannya gitu, terus ada kurikulumnya di situ kan,
Jadi menyadari gitu kan, waktu itu di Al-Baqarah 28 yang dikasih ya kaifa ta'burun nabilahi wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi bagaimana kamu akan ingkar, dulunya kamu tidak ada, mati, dihidupkan, dimatikan, dan hidupkan kembali. Nah, dari ayat itu betul-betul kuat karena di situ sangat komplit. Jadi kita menyadari kita dulunya dari mana gitu kan. Itu kan ditafakuri juga gitu kan, dicari juga itu surat ayatnya. Oh, ada di alam ruh. Terus Allah menciptakan kita jin dan manusia untuk apa? Oh, ternyata untuk ibadah, dan ibadah itu dibongkar lagi. Ibadah itu apa gitu kan? Jadi lebih ke ini, terus nanti matinya terus kita ada di mana gitu kan? Nah, itu jadi menyadari kita dari mana, diciptakan ke dunia untuk apa, dan kembali ke mana gitu kan. Nah, itu aja. Jadi lebih ya, yang menguatkannya udah otomatis lagi ya, juga takut untuk hidup nanti di alam kekal nanti gitu. Itu yang gitu, sayang nggak boleh gitu, nggak boleh. Masya Allah. Nggak boleh Masya Allah ya, luar biasa Umi Ucu. Jadi kalau kita belajar tentang perjalanan menuju Allah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah kuatkan ilmu dan kuatkan kehendak. Umi menguatkan ilmu, terus belajar, dan beliau menguatkan cita-cita bagaimana saya bisa ketemu Allah, bagaimana saya jangan sampai gagal nanti di akhirat, bagaimana saya tidak selamat. Masya Allah, ini adalah ilmu yang luar biasa. Kita banyak belajar hari ini dari Umi Ucu. Baik, kita lanjutkan setelah yang satu ini.